Dalam kegiatan kali ini saya akan melakukan percakapan praobservasi bersama rekan sejawat. Jadi kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Alfi Nurhidayah, guru matematika SMP Negeri 4 Purwantoro. Selamat pagi Ibu Alfi. Selamat pagi Bu Septi. Apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Ini waktu Ibu luang ya hari ini ya? Luang. Saya mungkin bisa membantu Bu Septi untuk mengadakan percakapan praobservasi. Baik, tujuan percakapan kali ini seperti sebelumnya sudah saya katakan ya Ibu, bahwa hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi sebelum nantinya saya melakukan observasi atau supervisi di kelas Ibu mengajar, gitu ya Bu. Nah, tujuan dilakukannya supervisi kelas atau supervisi pembelajaran adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang nanti akan Ibu Alfi lakukan, gitu ya Bu. Ya. Dan mengapa kita hari ini melakukan praobservasi? Hal ini dilakukan sebagai persiapan awal sebelum nantinya saya melakukan observasi di kelas Ibu mengajar, sehingga nanti dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik, berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan belajar murid, begitu ya Bu ya. Ya, jadi nanti dalam percakapan observasi ini ya, percakapan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu, gitu ya Bu. Oke, yang pertama itu terkait tujuan pembelajaran. Nah, jadi kira-kira tujuan pembelajaran Ibu kali ini apa Bu? Oke. Jadi tujuan pembelajaran saya kali ini adalah menjelaskan syarat-syarat kongruensi dari bangun segi banyak. Bangun segi banyak itu bisa segi 4, segi 5, segi 6 atau lebih, serta membuktikan jika diketahui dua bangun atau lebih, apakah bangun-bangun tersebut saling kongruen atau tidak. Seperti itu. Ya Bu, jadi tujuannya sudah jelas, yaitu menjelaskan syarat-syarat kongruensi, gitu ya Bu. Kemudian selanjutnya dari tujuan pembelajaran ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari peserta didik? Oh ya, setelah siswa menguasai materi atau prinsip-prinsip tentang kongruensi, diharapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari Bu itu banyak sekali hal yang bisa diselesaikan dengan prinsip-prinsip kongruensi. Jadi harapan saya nanti siswa-siswa bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan prinsip kongruensi. Gitu. Jadi untuk kompetensi itu bisa bermanfaat nanti di kehidupan mereka gitu. Iya, harapannya seperti itu. Jadi bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kontekstualnya ada gitu ya. Betul. Oke, untuk selanjutnya nih, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas? Mungkin bisa dilihat dari strategi pembelajarannya, metode atau model pembelajarannya. Oke, saya ceritakan sedikit ya Bu. Untuk strategi, saya menggunakan pembelajaran terdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE ya, apa ya, kompetensi sosial emosional. Jadi nanti dalam pembelajaran saya menggunakan prinsip berkelompok ya. Jadi saya sekaligus bisa mengamati keterampilan sosial emosional siswa gitu. Kemudian menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, kita mewadahi siswa-siswa yang dengan gaya belajar yang berbeda seperti itu. Kemudian modelnya dengan BBL dengan berbagai sintaks yang sudah saya siapkan gitu. Jadi Ibu berarti rancangan pembelajarannya nanti itu Ibu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah terintegrasi dengan KSE, betul ya sekali. Oke, yang mana nanti ini sudah relevan dengan kurikulum merdeka ya Bu, yang mana pembelajaran harus dirancang sesuai dengan bakat minat anak, begitu ya Bu. Ya. Oke, selanjutnya itu dari segi strateginya ya Bu. Mungkin dari media Bu, media pembelajaran apa yang nanti kira-kira akan Ibu gunakan? Oh ya, untuk medianya jelas saya menggunakan laptop dan televisi. Kemudian nanti untuk alat peraga kita pakai alat peraga benda-benda yang ada di sekitar siswa saja. Jadi saya tidak menyiapkan khusus ya. Jadi nanti kita bisa pakai buku yang kecil, pakai buku bibus dan sebagainya. Jadi pakai yang keseharian saja biar siswa lebih nyata dalam memahami materi ini. Jadi memanfaatkan aset yang ada. Iya betul.
Baik, kira-kira rancangan pembelajaran ini akan Ibu laksanakan kapan? Atau Ibu terapkan kapan, di kelas apa, jam berapa gitu? Untuk materi kongruensi ini rencana akan saya lakukan hari Selasa jam ke 8 jam terakhir ya. Jadi nanti memang kita harus ekstra karena suasananya siang hari mungkin kadang-kadang siswa sudah lelah atau apa, jadi kita harus menggunakan strategi yang menarik bagi siswa. Baik, berarti nanti ini rancangan pembelajaran akan dilakukan hari Selasa depan ya, Selasa depan di jam terakhir ya, jam 7.8 di kelas 9A gitu ya. Oke, baik. Nah selanjutnya nanti setelah kita melakukan supervisi kelas atau melakukan observasi gitu ya Bu, nanti kita akan mengadakan percakapan semacam ini lagi, yaitu percakapan pasca observasi gitu ya Bu. Yang nantinya percakapan pasca observasi ini akan insya Allah akan dihadiri oleh pengajar praktik gitu ya Bu ya. Baik Ibu, sebelum kita akhiri percakapan pra-observasi kali ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan yang telah kita lakukan singkat ini tadi Bu? Dari percakapan singkat ini saya merasa jadi lebih siap ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan ya saya berdasarkan RPP yang sudah saya buat, kemudian saya laksanakan. Tapi dengan bercakap-cakap seperti ini saya jadi lebih mantap ya. Yang akan saya sampaikan ini dengan model seperti ini tuh jadi lebih siap dan lebih percaya diri. Mudah-mudahan nanti siswa juga menerima dengan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Baik Ibu, jadi nanti sampai jumpa lagi di kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan observasi ya Bu, yang mana nanti saya akan masuk kelas, ke kelasnya Ibu, mencatat hal-hal yang terjadi di kelas Ibu mengajar di ini Bu. Ya. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Oke, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, semoga sukses Bu Sati. Demikian percakapan pra-observasi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salah satu memimpin untuk berdoa dulu ya. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Ada yang sudah masuk hari ini? Lengkap ya? Alhamdulillah, berarti insya Allah semuanya sehat ya? Terima kasih. Silakan duduk. Masih ada kotoran di sekitar kalian? Yang masih menemukan kotoran di bawahnya, silakan ambil, dibuang ke tempat di mana seharusnya kotoran itu berada ya, bawa ke tempat sampah. Sudah tidak ada? Sudah siap untuk pembelajaran? Sudah siap untuk fokus? Nah, oke. Untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari melanjutkan materi kemarin ya. Kemarin kesebangunan sudah, kemudian penggunaan kesebangunan dari pemecahan masalah juga sudah. Sekarang kita masuk materi berikutnya, yaitu kongruensi. Kongruensi. Apa itu kongruensi? Gitu ya. Kalau jenenge kok aneh-aneh, kongruensi itu apa loh Bu? Ada yang sudah pernah membaca atau mendengarkan sebelumnya? Oke. Kita simak dulu tayangan berikut ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang kongruensi ya. Apa sebenarnya kongruensi, apa syaratnya, terus penggunaannya bagaimana, seperti itu ya. Nah. Silakan disimak. Nanti kita bahas bersama.
dari kemarin, misalnya hemat tubuh dan tinggi zat panas naik untuk melawan kanker dan diabetes, semangatkan biji sehingga memudahkan. Halo semua, kembali lagi dengan Pak Beni. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Selamat datang di semester 2. Pak Beni doakan supaya semangat belajar kalian akan lebih meningkat lagi di semester ini. Nah, pada video kali ini, Pak Beni akan mulai membahas bab kekongruenan dan kesebangunan bagian pertama, yaitu tentang kekongruenan dan data. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Pertama, Pak Beni akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa mengidentifikasi kekongruenan dua benda atau bangun, lalu menjelaskan syarat atau sifat dua bangun yang kongruen, dan terakhir nanti kita akan menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun yang kongruen. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Apa itu kekongruenan? Jadi gini, dua benda dikatakan kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Supaya kalian lebih paham, Pak Beni kasih contoh. Ya. Oke, jadi setelah kita melakukan pembelajaran ini nanti, kita akan tahu ya tujuan kita akan tahu yang pertama apa itu kongruensi, yang kedua syaratnya apa saja, kemudian yang ketiga nanti kita akan menentukan panjang sisi atau besar sudut dari dua bangun atau lebih yang saling kongruen. Dan dapat di situ dua benda dikatakan kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Secara sekilas dari pengertian ini, menurut kamu gambar A dan gambar B kongruen enggak? Oke, kita lihat lebih lanjut ya. Contoh sederhananya kayak gini. Misalkan Pak Beni punya dua pas foto, yaitu pas foto A yang frame-nya biru sama pas foto B yang frame-nya merah. Keduanya berukuran sama persis, yaitu 4 cm dikali 6 cm. Ceritanya kita mau cek apakah kedua pas foto ini kongruen. Tadi sudah disebutkan kalau kongruen itu bentuk dan ukurannya harus sama. Nah, bentuk fotonya kan sudah sama-sama persegi panjang. Terus ukurannya juga sama-sama 4 cm dikali 6 cm kan. Berarti kedua pas foto ini kongruen, gitu aja. Nah, simbol untuk kongruen itu kayak gini. Jadi kalau pas foto A kongruen dengan pas foto B, kita bisa simbolkan dengan begini. Bisa dipahami kan? Gimana kalau bentuk pas fotonya kayak gini? Pas foto A berukuran 4 cm kali 6 cm, sedangkan pas foto B berukuran 6 cm dikali 9 cm. Apakah kedua pas foto ini kongruen? Bentuk fotonya sih. Ini udah sama-sama persegi panjang kan? Tapi masalahnya ukurannya berbeda. Berarti kedua pas foto ini tidak kongruen. Gitu, gampang kan? Nah, simbol untuk tidak kongruen ini adalah seperti ini. Jadi kalau pas foto A tidak kongruen dengan pas foto B, kita bisa simbolkan dengan begini. Bisa dipahami kan? Oke. Sebelum kita masuk ke syarat kekongruenan, di sebelah slide-nya ini adalah syarat kekongruenan. Mungkin ada yang masih ingat syarat kesebangunan. Kemarin ada 2 syarat kesebangunan. Ada yang masih ingat? Masih? Oke, siapa dalam proyekan kalau berani 1 lawan 1? Apa syarat kesebangunan? Mas Tuan? Syarat kesebangunan, tapi tunjuk jari atau tidak, aku bilang tidak, itu tunjuk jari. Ya, ada yang mau menyebutkan syarat kesebangunan yang lain? Mbak Yasmin? Lalu? Perbandingan sisi yang bersesuaian senilai
Ya, kalau pada bangunan sudut yang bersesuaian sama besar, sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, kalau pada kongruen apa bedanya menurut sudutnya bagaimana? Sama besar. Sisinya bagaimana? Sisinya sama panjang, sudutnya sama besar. Itu apa iya kita cek? Syarat kekongruen. Nah, nanti secara geometri dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang, lalu sudut yang bersesuaian sama besar. Ya, jadi dua bangun atau lebih dikatakan kongruen jika sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi intinya secara gampangnya dua bangun atau dikatakan kongruen itu kalau ukurannya bagaimana? Sama persis. Kalau ukurannya sama persis. Pinjam buku ya, kita pakai yang ada di sekitar kita saja. Misalkan buku ini dalam posisi seperti ini, dia panjang, dia lebar. Kemudian ada buku lain, pinjam ya. Ada buku lain dalam posisi seperti ini, dia panjang, dia lebar. Apakah kedua bangun ini kongruen? Ya. Secara gampangnya ya kalau kita harusnya kita ukur ya, tetapi ada cara mudah, kita tempelkan. Plek. Ya, kalau dalam bahasa kita kedua bangun ini plek ditempelkan, tidak ada sisanya baik di panjang maupun di lebarnya, itu jenenge kongruen. Ya, itu namanya kongruen. Jadi kongruen itu ukurannya sama persis, sudutnya sama, sisinya juga sama. Itu yang disebut dengan kongruen. Jadi seperti yang di foto tadi, foto yang pertama ukurannya 6 kali berapa tadi ya? 6 kali 4, yang kedua juga 6 kali 4, itu berarti kongruen. Sedangkan pasangan foto yang kedua 6 kali 4 sama 9 kali 6 itu tidak kongruen. Gitu ya? Ada yang mau bertanya? Sudah paham? Kita lihat contoh berikutnya. Oke, di sini ada dua trapesium, yaitu trapesium ABCD dan trapesium KLMN. Kalau kita perhatikan baik-baik, sebenarnya kedua trapesium ini bentuknya sama aja kan? Trapesium ABCD bisa kita putar jadi trapesium KLMN, sehingga ukurannya juga sama aja kan sebenarnya. Jadi sebenarnya kedua trapesium ini kongruen karena bentuk dan ukurannya sama. Nah, sekarang kita mau lihat lebih spesifik lagi syarat kongruennya. Yang pertama, sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Sisi yang bersesuaian itu yang mana aja sih? Ini dia. Misalnya kita fokus ke sisi AB. Ini kan bersesuaian dengan sisi KL. Tahu dari mana? Lihat aja simbolnya. Sama kan? Berarti panjangnya sama, sehingga AB dikatakan bersesuaian dengan KL. Lanjut, berarti BC bersesuaian dengan LM, CD bersesuaian dengan MN, dan terakhir sisi DA bersesuaian dengan NK. Gitu, bisa dipahami kan tentang sisi yang bersesuaian? Sekarang kita bahas sudut yang bersesuaian. Sudut mana aja sih yang bersesuaian? Ini dia. Misalnya sudut A ini kan bersesuaian dengan Kelompoknya ini aja, dua-dua ya, dua meja. Pas ya, nggak ada ya, nggak ada yang itu menyesuaikan aja. Silakan duduknya disesuaikan, kursinya bisa dibalik. Yang depan kursinya bisa dibalik.
Ntar kalian menarik kesimpulan. Kongruensi itu apa? Ada yang berani kongruensi? Dua bangun dikatakan kongruen itu kalau bagaimana? Gitu coba. Ya, ada yang berani dua bangun atau lebih dikatakan kongruen kalau bagaimana? Jangan keroyokan, Mas Tegar. Jika dua bangun itu sama persis. Sama persis, oke, kalimat sederhananya seperti itu. Kalau secara geometri ada dua syarat. Yang pertama apa tadi? Yang bersesuaian sama panjang. Kedua yang bersesuaian sama besar. Secara sederhananya persis seperti yang disampaikan Mas Tegar. Kalau ukurannya sama persis, template kemak. Tidak ada sisa panjang, tidak ada sisa lebar, itu sebenarnya kongruen. Gitu ya, bisa dipahami ya? Oke, kemudian sebagai penutup silakan dibuka LKS-nya halaman 9 ya. Halaman 9 di situ ada beberapa contoh soal dan bisa kita baca dulu, silakan buka halaman 9. Itu adalah contoh-contoh bangun yang kongruen ya. Ada segitiga BC dan seterusnya ya. Silakan dicoba dikerjakan untuk contoh 2 dan contoh 3 ya. Silakan dibaca dulu kemudian dikerjakan secara mandiri ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita bahas bersama-sama ya. Gitu. Sudah bisa dipahami ya materi hari ini ya? Ya, belajar dengan seperti ini senang ya? Ya, diberi kesempatan untuk maju tadi mungkin latihan ngomong juga nggak masalah meskipun masih ada dedek-dedeknya ya tidak apa-apa ya. Saya kira cukup sekian yang bisa kita pelajari hari ini, semoga bisa dipahami. Untuk pertemuan yang akan datang silakan disiapkan materi segitiga yang kongruen. Khusus ya, segitiga ada sendiri, segitiga ada sendiri ya. Jadi nanti kamu cari materi dimanapun boleh, tidak hanya dari LKS, dari internet boleh, dari buku paket, dari manapun boleh. Silakan dicari materi segitiga yang kongruen. Nanti saya menjelaskan sekilas, kalau kalian sudah membaca di rumah, sudah berbaca materi di rumah, akan mudah nyambungnya ya. Ini kayak cuma dari satu arah, saya tok ya, nanti saya capek, kamu belum paham. Gitu deh. Saya kira sekian. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materinya selesai, tapi pelajarannya masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Septia Parwiyanti, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Wonogiri dari SMP Negeri 4 Purwantoro. Saya di sini masih ditemani oleh Ibu Alfi Nurhidayah dalam percakapan pasca observasi, karena beliau sebagai guru yang saya observasi pada kegiatan observasi kelas minggu yang lalu. Saya pun di sini ditemani oleh Bapak Iksanuddin selaku pengajar praktik dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Alfi, selamat siang Bapak Iksan. Baiklah, pada percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pembelajaran pada hari Selasa yang telah Ibu Alfi lakukan di kelas 9A, begitu nih Ibu. Tujuan adanya percakapan pasca observasi ini adalah mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu Alfi lakukan, begitu ya Ibu ya. Oke, langsung saja. Gimana nih perasaan Bu Alfi ketika dilakukan observasi kelas pada hari Selasa kemarin, Bu? Ya, terima kasih sebelumnya. Langsung saja saya jawab pertanyaan Ibu Septi. Perasaan saya ketika dilakukan observasi kemarin tentu saja ada yang berbeda dari biasanya ya Bu. Tapi lebih dikuasai dengan senang dan ada harapan saya mengajar nanti ada yang observasi, barangkali kalau ada yang masih perlu ditambahkan
dari hasil diskusi nanti ditambahkan dan sebagainya. Selama ini kan kalau saya mengajar ya kelas ini punyanya saya kan gitu, mau saya apakan juga punya saya gitu. Tapi ketika ada yang mengobservasi, kemudian setelahnya kita berdiskusi, barangkali nanti ada masukan-masukan, saya kurangnya apa, kelebihannya apa, metode yang saya lakukan seharusnya yang seperti apa, barangkali akan menambah memperkaya pengetahuan saya gitu. Jadi senang Bu, ada observasi ini, saya senang dan ada harapan baru seperti itu. Berarti senang, antusias gitu ya Iya, Bu iya. dengan adanya observasi kelas ini. Iya. Oke, kemudian mungkin bisa diceritakan Ibu bagaimana Ibu kemarin mengajar, strategi pembelajarannya, kemudian area pengembangan yang ingin Ibu lakukan itu sudah tercapai atau belum dengan strategi yang telah Ibu gunakan kemarin. Ya. Seperti yang kita lihat bersama kemarin awal pembelajaran saya menampilkan video ya, kemudian saya minta anak-anak menemukan sesuatu dari video itu, ya. Kemudian setelah itu saya minta anak-anak bekerja secara berkelompok, saya berikan LKPD, kemudian saya persilahkan mereka untuk berdiskusi dengan terbimbing tentu saja. Bu Septi bisa lihat beberapa anak manggil saya, jadi saya kan moving gitu ya. Jadi di situ saya bisa melihat ternyata anak-anak itu lebih dari yang saya bayangkan gitu ya. Jadi mereka bisa menemukan sesuatu yang saya harapkan memang mereka temukan sendiri gitu ya. Kemudian kemarin saya juga menggunakan alat peraga sederhana, tidak perlu menggunting, tidak perlu pakai apa, cukup pakai buku yang anak-anak punya gitu. Jadi lebih nyata seperti itu. Ya, menurut Bu Alfi, sejauh mana area pengembangan yang ingin Ibu Alfi kembangkan yang kemarin, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, sejauh mana apakah sudah berjalan dengan baik atau belum gitu Bu? Dari pembelajaran saya kemarin, menurut saya sudah cukup ya, maksudnya sudah cukup seperti yang saya rencanakan, tetapi sepertinya ada beberapa titik yang kurang maksimal. Lalu adakah hambatan atau kendala gitu Bu ketika Ibu melakukan kegiatan pembelajaran kemarin itu yang dialami? Kalau hambatan yang sampai berarti begitu tidak ya Ibu, cuman kadang kemarin yang saya temukan itu ada beberapa siswa yang nampak kurang aktif dalam berdiskusi ya. Kemudian ketika kelompoknya presentasi juga terlihat tidak menjiwai presentasinya gitu ya. Seperti saya itu ngapain sih di sini gitu, seperti belum dapat sesuatunya. Itu ada beberapa anak yang seperti itu. Meskipun secara umum ya diskusi sudah berjalan, presentasi juga sudah sesuai yang saya rencanakan. Oke, kira-kira menurut Bu Alfi mengapa hal demikian itu bisa terjadi gitu ya Bu? Menurut Bu Alfi faktor apa yang menyebabkan tadi anak-anak tadi masih kurang aktif, kurang percaya diri gitu? Mungkin ya yang jelas karena kurang percaya diri. Mereka mungkin ada rasa teman-teman kok bisa, saya kok ketinggalan gitu, barangkali seperti itu. Atau mungkin memang ya mohon maaf, kemampuan anak-anak itu kan berbeda ya. Mungkin salah satunya juga itu. Kemudian mungkin juga ada di antara mereka yang kurang menikmati pelajaran matematika gitu. Lalu untuk menghadapi hambatan-hambatan atau kendala yang tadi Ibu alami, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Ya untuk anak-anak yang seperti itu nggih, anak-anak yang seperti itu kan sudah jelas anaknya ini gitu kan, sudah dari pembelajaran demi pembelajaran kan sudah tampak ya. Jadi ya kita lakukan pendekatan, kemudian kita minta pada teman untuk melakukan tutor sebaya. Barangkali kalau tanya ke saya mereka takut atau ragu atau malu atau bagaimana, tapi kalau tanya sama teman itu akan lebih nyaman gitu. Jadi saya minta teman yang lain yang sudah lebih menguasai materi, tolong teman ini dibantu gitu.
Berarti gitu ya Bu, menggunakan tutor sebaya gitu ya. Oke, mudah-mudahan kedepannya harapan yang Ibu Alfi inginkan itu tercapai gitu ya Bu, dengan metode baru yaitu lebih ke tutor sebaya itu tadi ya Bu ya. Oke, kira-kira Ibu akan merealisasikan rencana yang tadi itu untuk memperbaiki kualitas pembelajaran itu kapan Ibu? Nanti ketika pembelajaran berikutnya itu masuk materi berikutnya yang ke kongruenan segitiga itu nanti insya Allah akan mulai saya terapkan meskipun belum 100% seperti itu ya, tetapi pelan-pelan saya terapkan. Kadang-kadang anak yang diminta menjadi tutor juga apa saya bisa Bu gitu, kadang-kadang seperti itu, tapi ya kita pelan-pelan lah ya, kita sambil belajar, anak belajar, saya juga terus belajar seperti itu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Saya tunggu lagi cerita-cerita berikutnya dari kegiatan pembelajaran yang nantinya akan Ibu Alfi lakukan. Begitu ya Bu. Terima kasih atas waktunya dalam percakapan pasca observasi kelas. Mudah-mudahan nanti apa yang Bu Alfi harapkan tadi yang Ibu Alfi rencanakan untuk kedepannya segera terrealisasi, begitu ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin saya memberi kesempatan untuk Pak Ihsan sebagai pengajar praktek untuk memberikan umpan balik terkait percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan bersama dengan rekan sejawat. Oke, terima kasih. Yang saya hormati Bu Septia selaku calon guru penggerak angkatan 9 dan Bu Alfi yang dalam kegiatan ini adalah teman sejawat yang sudah dilakukan kegiatan mulai dari pra-observasi, kemudian observasi, dan selanjutnya melakukan pasca observasi. Tentunya dalam kegiatan ini pra-observasi sudah dilakukan, apa tujuan pembelajaran yang Bu Alfi sampaikan atau tulis di RPP ya, yang mestinya sudah di interview atau sudah mungkin ada yang kurang sudah disampaikan kepada Bu Septia. Kemudian RPP yang sudah Ibu Alfi buat itu kan sudah dipraktekkan, alurnya sudah dilaksanakan pada waktu observasi. Kemudian untuk pasca observasi, apakah Bu Alfi sudah melaksanakan? Ternyata dari hasil percakapan yang sudah dilakukan dengan Bu Septia, ternyata sudah dilakukan sesuai dengan alurnya. Terima kasih, sudah bagus. Kemudian Bu Alfi sudah melakukan coaching dengan Bu Septia, sudah sesuai dengan alur data itu ya, sudah bagus. Sudah saya acungi jempol berarti kegiatan penjenengan dari pra, observasi, dan sampai pasca sudah membuahkan hasil. Saya pesan pada Ibu Septia maupun Bu Alfi, untuk kegiatan ke depan kita menggunakan alur itu, dan kegiatan-kegiatan dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya kita usahakan nanti pembelajarannya berpihak kepada murid, sehingga kita selaku pengajar atau guru bisa melakukan hal yang terbaik untuk anak didik kita. Mungkin itu Bu yang saya sampaikan. Mohon maaf, selamat untuk melakukan yang terbaik untuk sekolah ya, ibu-ibu semua. Semoga nanti sekolah kita menjadi harapan dari masyarakat, menjadi sekolah-sekolah yang sangat dinanti untuk kegiatan-kegiatan yang berpihak kepada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Ibu Alfi Nurhidayah dan Bapak Ihsanuddin. Demikian percakapan pasca observasi dalam kegiatan supervisi angkatan IPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.